وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Siapa yang mengucapkan kalimat ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, maka diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang mana malaikat itu mengucapkan amin. Jadi umumnya berdoa hingga sembahyang atau berdoa apapun kalau bisa diakhiri dengan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Bahkan dari sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ya Arhamar Rahimin itu adalah isim min asma'illahil a'zam. Apabila kita berdoa dengan itu maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan. Alhamdulillah kita pada malam hari ini melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah kita selalu diberikan Allah taala nikmat. Itu perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu kada ingat hendak bersyukur lawan Allah taala. Orang itu biasanya kebingungan apa yang hendak disyukuri. Kenapa ya? Sebabnya karena saking banyaknya, saking penuhnya, saking kita tenggelamnya di dalam nikmatnya Allah, sampai kita tadi ingat lagi, bingung apa lagi yang hendak disyukuri. Biasanya orang itu sudah kebanyakan bingung, apalagi ini hendak ditukarnya, kebanyakan diisi duit. Orang tuh kebanyakan diisi duit, bingung hendak nukar apa ini. Itu juga, tapi hanya orang pandai menggunakan harta bagus toh akhirnya. Kayak itu juga apabila orang pintar mensyukuri nikmat Allah, kayak apa caranya supaya pintar mensyukuri nikmat Allah taala? Kuncinya sedikit ilmu. Ilmu itu di mana didapat? Di majelis-majelis yang mana majelisnya itu yang sangatnya bersambung lawan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad itu kayak apa lagi orangnya? Orangnya paling mulia, paling banyak beribadah, rahmat Allah taala, orang yang paling dicintai oleh Allah taala. Dosanya diampuni sudah berataan, tapi apa? Tetap apalah aku naat dan syakur. Kadang sidin sembahyang sampai batis sidin bangkak. Kenapa? Karena beliau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana-mana aja, di majelis-majelis mana aja, Al-Quran, di dalam Al-Quran permulaan apa? Alhamdulillah. Sebenarnya sebab di kitab yang bermanfaat berataan pasti Alhamdulillah, pasti Alhamdulillah, pasti Alhamdulillah. Kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah syukur kepada Allah. Tapi kayak apa kita pintar supaya kita mudah kita pintar mensyukuri nikmat Allah lah. Mulai bangun bangun guring pagi tadi, bangun guring kalau lah lu nak bertakon siapa yang mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku bernapas. Adalah yang mensyukuri nikmat Allah taala nafas. Kada ingat kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah. Supaya pintar mensyukuri tersebut, ilmu. Di mana mendapatkan ilmu? Di majelis-majelis ilmu. Karena mungkin kalau ilmu itu dapatnya di mana? Di pasar misalnya, itu lain. Kalau lah di mana? Di majelis ilmu. Mulai pagi tadi, alhamdulillah ya Allah, ulun kawa melihat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ulun bisa berpandai ya Allah. Alhamdulillah adalah yang mensyukuri nikmat itulah. Bahkan kita mengucapkan alhamdulillah pun kita kada ingat lawan Allah. Alhamdulillah, bagus saja mengucapkan alhamdulillah, tapi apabila kita hadir hati kita dengan apa nikmat-nikmat Allah taala yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu lebih afdal, bisa mengakibatkan apa? Karena hati kita tuh hadir, mengakibatkan apa? Mengakibatkan nih hati tenang, biar kada ada duit, tenang hati. Kenapa? Syukur.
Mampir kalau mengamalkan syukur ini nah pintar, mengamalkan syukur selesai yang sudah kita. Selesai sudah kita. Alhamdulillah. Ini kalau mau angkat coba orang sutro, kalau mau angkat nah alhamdulillah. Biasanya kita akan mensyukuri. Yang ini dia kita akan mensyukuri kayak kita hendak la in syakartum la azidannakum. Dan tingkat pangkat yang paling tinggi dalam syukur yaitu syukur kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang kada berterima kasih lawan manusia, makanya kada berterima kasih lawan Allah. Kada berterima kasih lawan Allah berarti ini kada mensyukuri Allah. Syukuri Allah. Siapa gerak orang yang paling berjasa? Siapa? Huwa Sayyiduna Muhammad. Sidin yang mengajari kita bersyukur, sidin yang mengajari kita supaya sukses dunia akhirat, sidin yang mengajari kita supaya kita aman daripada segala bala bencana. Itu yang disyukuri. Pangkat yang paling tinggi dalam maqam syukur yaitu syukurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah ya Allah, engkau ciptakan, engkau utus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bisa mensyukuri nikmat yang paling tinggi, maka mendapatkan juga nikmat yang paling tinggi di sisi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mensyukur. Dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Nih, salah satunya yang hendak kita baca nih. Salah satunya kita hendak mensyukuri adanya Sayyidina Muhammad, diutusnya Sayyidina Muhammad, kasih sayangnya Sayyidina Muhammad lawan kita. Sidin itu kada hendak seikung orang pun yang masuk ke dalam nerakanya Allah pada pun. Makanya ada doa itu ditinggal sidin di hari kiamat. Gasan siapa? Gasan sidin enggak ada. Gasan keluarga sidin enggak ada. Gasan siapa? Gasan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mensyukuri adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi diri masing-masing. Berapa kali aku mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini parah sudah bulan Maulid. Bulan Maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ancang-ancang sudah nah. Oh, kena aku bulan Maulid ini setiap hari kena aku baca burdah misalnya. Tapi jangan makan juga lah. Sehari semangat mana nih baca burdah, baca Maulid Habsyi, baca macam-macam dibaca sehari. Lalu isoknya ampi lah. Nah, istiqomah. Yang kau aja misalnya sehari 1000, ini sehari 1000, 2 hari 1000, 3 hari 1000. Oh kena enteng 1000 tambah lagi banyak ki 1000 sekali dah. Yang penting ada tambahan. Nah itulah. Itu salah satu kita bersyukur adanya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang itu bakhil dalam riwayat Imam Hakim atau riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Orang itu bakhil apabila disebut namaku ini pada berselawat kepada aku dan Sayyidina Muhammad. Nah itu kayak apa? Kita hendak melihat Sayyidina Muhammad. Orang itu biasanya mendengar nama kekasihnya langsung berubah halnya. Makanya orang Arab itu khususan bubuhan sadah, amunnya ada sedikit perkelahian baca selawat apih. Kenapa? Karena ini ingat lawan Sayyidina Muhammad. Kita coba ya, kayaknya kalau ada orang perkelahian di sini bacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad toh. Bisa sahnya kita lah. Apa jadinya baca selawat nih? Ini. Tapi orang Arab itu paham. Nah, supaya paham kayak apa? Nah, pian lah. Amun ada kelahiran bini kita, bini tapi sakit bacakan selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah ampinnya sakit. Insyaallah dengan berkat selawat. Amunnya masih belum lagi, ini lagi baca selawatnya. Belum ampin lagi, tambahin lagi. Nyampe seorang kena wuyuh seorangnya kalau kita berpahala juga, ini berpahala mendengarkan selawat. Solusinya untuk kedamaian dunia akhirat huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia itu apa?
Itu salah satunya membaca salawat. Ya Rasulullah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka karena orang di hari kiamat kada bisa melihat aku. Mudah-mudahan ya Allah, setiap mata yang hadir di majelis ini ya Allah, yang memandang di sanaknya yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah, dengan keikhlasan hati mereka di hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah, dan istiqomah hadir majelis ini ya Allah, yang mana majelis ini adalah majelis daripada sanadnya muttasil kepada ahlu bait Nabi Muhammad dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan matikan ya Allah yang hadir kecuali bisa melihat keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bermimpi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat karena kita bisa mandang beimbai, mandang indahnya itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada yang mustahil. Namanya kita berdoa, ini lebih 40 orang nih, lebih mungkin salah satu daripada pian yang hadir, salah satunya yang berkekanakan itu kada berdosa waliullah. Makanya rancak dia berdoa. Mudah-mudahan kita bisa melihat baginda Muhammad insyaallah di dunia, di kubur, di akhirat, karena kita bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah yang kada bisa melihat pian yang begitu indah, pian yang begitu bercahaya, mengalahkan cahaya apa nih? Cahaya bulan, cahaya matahari. Siapa ya Rasulullah? Orang yang kada bisa melihat aku, orang yang kada berselawat ketika mendengar namaku disebut oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan qabullah kita kau melihat Sayyidina Muhammad. Jangan diharamkan ya Allah, jangan haramkan mata kami ya Allah kada bisa memandang Sayyidina Muhammad ya Allah, jangan haramkan ya Allah. Tapi karuniai mata kami memandang keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda kita syukur kepada Sayyidina Muhammad yaitu mengamalkan sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad. Setiap sunnah daripada sunnah Sayyidina Muhammad itu cahaya. Apabila kita banyak mengamalkan sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad, cahaya banyak lalu menyatu. Cahaya itu terlalu banyak benar. Hendak makan sunnah, hendak minum sunnah, hendak masuk rumah sunnah, hendak keluar sunnah, masuk WC sunnah. Cahaya terlalu banyak benar, seakan-akan kita seperti mengamalkan apa yang diamalkan Sayyidina Muhammad. Lalu banyak cahaya kita dapat nyaman hendak bertemu lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ketiga. Sebar ini yang kita baca ini, sebarkan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar belajar orang ini tahu, syukur yang paling bagus itu adalah syukurnya kita kepada Sayyidina Muhammad. Siapa yang kada hadir, anak kah, bini kah, yang kada hadir, adik kah, kakak kah, padahi tadi dingin harusah masih membuka majelis santai ini, harus bukan dia keluarga kita dulu, anak kita dulu. Padahal yang di rumah itu tadi belajar masalah syukur, nyaman benar mendengar masalah syukur. Namanya kita itu yang tandanya kita bersyukur adanya Sayyidina Muhammad. Ada mungkin agamanya Sayyidina Muhammad dan sunnah Sayyidina Muhammad itu akan berlanjut sampai hari kiamat kecuali bubuhan kita yang menyebarkannya, yaitu umat beliau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh waktunya hanya menyeru kepada Allah. Itu kesibukannya Sayyidina Muhammad, artinya berdakwah, menyampaikan ilmunya baginda Muhammad. Apa dalam ilmu baginda Muhammad yang paling ditekankan oleh beliau, kayak apa caranya kita membawa orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah kepada Allah harus caranya Allah. Jangan pernah kita berdakwah ilallah menjadi dakwah kepada nafsu kita. Tandanya bujuk-bujuk dakwah ilallah ini ada pilih kasih dalam berdakwah. Banyakkah orangnya, sedikitkah orangnya, orang itu sayangkah lawannya, orang itu menyakitikah lawannya, sama berarti. Kenapa garam? Yainya berdakwah karena Allah, berjalan dakwah di jalan Allah.
Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu yang menghimukan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdakwah lawan satu orang, siapa? Anak. Itu mengalir, anak kita madahi anak ulang, anak. Mungkin salah satu anak daripada anak kita atau cucu kita kayaknya jadi ulama. Oh, aku keingatan jerkai kubahari kayak ini, lalu ilmu itu tersebar jadinya. Jangan diremehkan ilmu walau sebuting. Makanya di pondokan itu ulun jangan supan betapun. Jangan pernah meremehkan ilmu. Apabila ada guru yang meremehkan ilmu, ketika ada santri yang betapun, berkahnya kurang. Misal ada santri betapun, guru 1+1 berapa aja? Emang ini mulu nih. Tapi amunnya seorang guru yang tawadhu, seorang guru yang hendak menyampaikan ini kepada Allah, hendak menyampaikan muridnya kepada Allah, oh jelas akadnya 1+1 itu 2, pintar. Malah diulahnya menjadi sebuah ilmu yang mana ilmu tersebut dipandang oleh yang lain, oh guru ini kan kada sangit kan jadi ilmu jadinya. Kan guru kada merasa apa tinggi hati kada ditakuni 1+1. Itu apabila ada guru meremehkan ilmu itu kan tapi bermanfaat jadinya. Jadi jangan pernah meremehkan ilmu. Melajari anak-anak baca hendak minum Bismillahirrahmanirrahim, jangan boleh melajari seakan-akan ringan mudah aja olah. Tapi di sisi Allah ganda kena seterus-terusan. Ulun ingat kai ulun, Allah yarhamu, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah. Pada Tuan Sidin jadi berkisah. Jadi kai ini bisi kai pekai yang ulun ini Sidin waktu itu beliau ini kadang mau makan kecuali bayar berhulu. Orang bahari gitu kalau lah saking waroknya itu kadang mau Sidin. Nah itu apabila diamalkan terus diamalkan dengan cucunya dapat terus itu pahalanya beliau walaupun sedikit. Nak hendak keluar, hendak keluar, hendak sekolah, hendak apa pula, hendak belanja, nak amannya kena nak lah, amannya ada orang minta tolong bantu, belajar berniat dulunya di rumah. Kayak itu di kota Tarim itu, kayak itu anak-anak halus itu ketika ini hendak keluar rumah dilajari, nak ikam keluar rumah apa niatnya apa nak? Oh kena niatnya kayak dilajari dulu, ikam keluar rumah naklah, keluar rumah kena membantu orang lain, nah kayak umumnya ada memerlukan bantuan. Ikam kena memberikan salam, nah kayak jangan mengganggu orang lain, nah kayak banyak dulu niatnya. Jadi anak itu keluar sudah diberi fondasi niat yang bagus. Nah kayak itu kena ini ingat harus kekanakan ini dikerayatnya akhirnya kuat masih. Jadi kena ingat sampai ketua ingat terus. Itu pentingnya dakwah ilallah lah, dakwah ilallah. Jadi dakwah ilallah ini baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama adalah keluarga kita dulu. Kada kawa pola majelis itu di rumah pelajari anak, pelajari bini. Nah itulah makanya dalam Habib Ali Al-Habsyi dalam Minhajus Shawi disebutkan bahwasanya qala Al-Habib Ali Al-Habsyi inna da'wata ilallah aqwa ruknin lil ittisal bil Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dakwah ilallah itu adalah paling kuatnya rukun kita hendak berhubung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ilallah itu kadang mesti kita banyak. Dakwah ilallah itu bisa orang-orang tertentu yang kita mampu untuk mendakwahinya. Dengan cara apa dakwah ilallah? Dengan cara Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu wal mau'izatil hasanah. Amun kita kada kawal lagi dilihat-lihat dulu, jangan langsung sambat. Ini misalnya ada orang berbuat maksiat, singgah di mana akhirnya, lalu dikiau ditarik bajunya, jangan singgah sini, ini tempat kada bagus, mulai ditarik bajunya nanti itu. Ini jadi penampilan mudahnya adalah dengan hikmah dulu, kiau sini
Umpatkah kita kesanakan aku menraktir? Nah hanya mau itu hasanah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kada perlulah jemaah yang banyak, keluarga kita dulu, keluarga kita. Itu jar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang maulid itu adalah paling kuatnya seseorang hendak berhubungan dengan baginda Muhammad, yaitu dengan dakwah ilallah. Dakwah ilallah, jangan dakwah kepada nafsu kita. Ini kita menasihati anak, menasihati bini, tapi kada karena Allah, malah kenapa? Karena diri kita. Jangan dakwah ilallah kada membawa ke jamaah. Dakwah ilallah kada membawai untuk masuk ke pondok pesantren. Dakwah ilallah kada ada yang hendak untuk mengagungkan majelis. Dakwah ilallah itu dakwah kepada Allah. Kalau dakwah supaya jamaahnya banyak, lain dakwah ilallah. Dakwah supaya pesantrennya maju, lain dakwah ilallah. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan inilah yang nyatanya dulu dakwah lewat diri kita, dakwah kepada keluarga kita dulu. Dakwah kepada keluarga kita lah.